Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dengan materi kemarin, yakni listrik statis. Dengan demikian, pada listrik statis ini kompetensi dasarnya sama seperti kemarin. Bapak percepat saja. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yakni mengidentifikasi dan menganalisis energi potensial listrik dan potensial listrik. Apa itu energi potensial listrik dan apa pula potensial listrik? Perhatikan slide berikut ini. Nah, kita awali dengan energi potensial listrik dan perhatikan gambar berikut. Ada muatan sumber, ada muatan uji, ya. Muatan uji ini jarak pertama dari muatan sumber itu R1. Kemudian akan dipindahkan ke titik 2 sehingga memiliki jarak R2 dari muatan sumber. Nah, usaha untuk memindahkan muatan uji dari titik 1 ke titik 2 itulah merupakan energi potensial listrik. Ya. Besar usaha yang dilakukan muatan uji untuk pindah dari titik 1 ke titik 2. Dengan demikian, di sini hampir sama sebagaimana energi potensial pada gerak lurus dulu. W sama dengan F kali delta R kali cos theta, di mana theta-nya adalah 180 derajat. Ya. Dari titik 1 ke titik 2, ini adalah 180 derajat. Delta R adalah perubahan jarak dari R1 menjadi R2. Nah, kita masukkan persamaannya, F yakni K, ya. Nah, ya, kita masukkan dulu nilai theta-nya. Cos 180 derajat itu nilainya minus 1. Ya, minus 1. Adapun F-nya K kali Q 0 dibagi R1 kali R2. Kemudian delta R-nya merupakan R2 dikurangi R1. Ya. Selanjutnya, ini Bapak jelaskan turunan rumus. Nah, dari persamaan energi potensial listrik. Bapak kalikan di sini, ya. K kali Q kali Q0 kali R2 dibagi R1 kali R2 minusnya ini K kali Q kali Q0 kali R1 dibagi R1 kali R2 dikali dengan min 1. Selanjutnya R2 bagi R2 1. Nah, ya, sehingga ini tidak ada lagi R2 dibagi R2, yang ada K kali Q kali Q0 dibagi R1, yang sebelahnya R1 bagi R1 hasilnya 1, sehingga tinggal K kali Q kali Q0 dibagi R2 dikali min 1. Selanjutnya Bapak kalikan dengan min 1, sehingga K kali Q kali Q0 dibagi R1 kali min 1 hasilnya min K kali Q kali Q0 per R1 plus min kali min. Ya, paham ya? Iya. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah. Nah, Bapak pindahkan posisinya. Yang R2 positif, sedangkan R1-nya negatif. Nah, Bapak pindahkan. Jadi ini salah satu persamaan akhir yang bisa kalian pakai disesuaikan dengan soal yang ada. Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi, nah, ya, yang sama Bapak keluarkan dikali 1 per R2 min 1 per R1. Ya. Ini persamaan kedua bisa dipakai sesuai dengan kondisi soal. Nah,
Selanjutnya K kali Q kali Q0 dibagi R2 ini adalah medan listrik. Nah, ya, sehingga EP2 dikurangi EP1 sama dengan delta EP. Ya. Dari sini EP sendiri yakni K kali Q kali Q0 dibagi R. Ya. Bapak hanya menjelaskan asal muasal didapatkannya atau diperolehnya energi potensial listrik persamaannya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, hal lain yang ingin Bapak sampaikan bahwasanya energi potensial listrik ini merupakan besaran skala, sehingga nilai positif dan negatif muatan harus diperhitungkan dalam perhitungan. Jadi, Bapak ingatkan kembali, kalau besaran pada gaya listrik dan medan listrik itu berlaku besaran vektor, sehingga nilai positif dan negatif muatan tidak diperhitungkan dalam perhitungan. Adapun pada energi potensial listrik, nilai positif dan negatif sebuah muatan harus diperhitungkan dalam perhitungan. Maksudnya kita masukkan, ya. Keterangan dari persamaan yang sudah kita dapatkan tadi. W adalah usaha yang dilakukan oleh gaya tarik Joule. Delta EP selisih energi potensial antara kedudukan awal dan kedudukan akhir, Joule juga. Q muatan sumber, kolom. Q0 muatan uji, kolom. R1 jarak 2 muatan pada kedudukan awal, kemudian R2 jarak 2 muatan pada kedudukan akhir. EP adalah energi potensial listrik. Selanjutnya kita ke potensial listrik. Apa itu potensial listrik? Potensial listrik yakni besarnya energi potensial listrik tiap satu satuan muatan uji. Bapak ulang, potensial listrik yaitu besarnya energi potensial listrik tiap satu satuan muatan uji. Nah, dan potensial listrik juga termasuk besaran skala, sehingga nilai positif dan negatif muatan harus diperhitungkan dalam perhitungan. Dari pengertian ini, maka persamaannya V sama dengan EP dibagi Q0. V sama dengan EP dibagi Q0. Nah, kita masukkan nilai EP yang tadi, K kali Q kali Q0 dibagi R dibagi Q0. Ya, kita lanjut. Ya. Selanjutnya, nah, inilah persamaan akhirnya. V sama dengan K kali Q dibagi R, ya. Keterangan V potensial listrik, volt, EP sama ya, energi potensial listrik, Joule. Q muatan sumber, kolom. Q0 sama ya. Nahwan, Q di sini adalah muatan uji, ya. Muatan uji yang di sini. Q0 adalah muatan sumber. R jarak muatan. Nah, kemudian potensial listrik pada bola konduktor. Kita lihat gambar, ya. Di sini potensial listrik di suatu atau di dalam bola konduktor bermuatan dapat ditentukan dengan cara menganggap muatan bola berada di pusat bola, ya. Ini gambarnya. Jadi muatan bolanya itu berada di titik A. Ini adalah bolanya. Nah, potensial listrik di titik A itu adalah K
K kali Q dibagi R. R-nya di sini adalah jari-jari. Kemudian pada titik B, K kali Q dibagi R. Nah, dari dua ini bisa kita simpulkan potensial listrik pada bola konduktor antara titik A sampai B itu nilainya sama. Ya, nilainya sama, yakni K kali Q dibagi R. Adapun di titik C-nya K kali Q dibagi R kecil. Nah, R kecil itu dari titik A sampai ke titik C. Kemudian kita akan lihat potensial listrik pada keping sejajar. Ya, ini ya. Dua keping sejajar seluas A terpisah dengan jarak D. Masing-masing diberi muatan plus Q, muatan positif Q dan muatan negatif Q. Ini gambarnya. Maka V-nya adalah E dikali R. V-nya potensial listriknya adalah E dikali R, ya. Oke, kita ke contoh soal. Contoh soal pertama. Tentukan potensial listrik pada suatu titik berjarak 1 cm dari muatan Q 5 μ Coulomb. Kemudian konstanta Coulomb K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 kali Coulomb pangkat min 2. Dan kita diberitahukan bahwasanya 1 μ Coulomb sama dengan 10 pangkat min 6 Coulomb, ya. Insya Allah ini sederhana, ya. Oke. Sudah minimal diketahui dan ditanyakan. Kita lanjut. Apa yang diketahui? Ini dia pertama. Berjarak 1 cm. R, ya. Dijadikan meter 1 kali 10 pangkat min 2. Kemudian Q-nya 5 μ Coulomb dijadikan Coulomb berarti 5 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Kemudian yang ditanyakan sekarang. Nah, tentu saja ini dia, tentukan potensial listrik. Ya, ada energi potensial listrik dan ada potensial listrik. Kalian harus membaca soal secara utuh. Di sini yang ditanyakan adalah potensial listrik, ya. V yang ditanyakan. Nah, ada yang masih ingat apa persamaan dari V dengan ada R dan Q? Ya, tidak apa-apa, kita ke persamaan dasar. V sama dengan K kali Q dibagi R. Tinggal kita masukkan angka-angkanya, ya. 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 pangkat min 6 dibagi 1 kali 10 pangkat min 2. Berapa hasilnya? Nah, 45 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 2. 9 kali 5, 45, ya. Pangkatnya 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat 2. Nah, sini kan min 2, Pak. Nah, dia naik, aturan matematika dia menjadi plus. Sehingga 45 kali 10 pangkat 5 volt. 9 kurangi 6, 3. Tambah 2, 5. Ya. Gampang, ya? Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke contoh soal kedua. Muatan titik 5 μ Coulomb digeser posisinya dari 4 meter menuju 2 meter. Yang diukur terhadap muatan titik lainnya min 2 mili-Coulomb. Nah, lihat nih perbedaannya, ya. Kalau yang pertama muatan titiknya μ Coulomb satuannya, sedangkan di sini adalah mili-Coulomb. Tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan tersebut. Ya, sama, ya. Fisika ada diketahui dan ditanya. Apa saja yang diketahui ini? Pertama, muatan titik Q1 5 μ Coulomb,
5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian jarak pertama R1 4 meter. Kemudian jarak kedua 2 meter. Terus muatan titik lainnya min 2 mu kolom. 2 kali 10 pangkat min 3 kolom. Sudah ya yang diketahui. Sekarang yang ditanya. Apa yang ditanya? Usaha. Ya. Usaha di sini kata lainnya energi potensial listrik. W ya. Nah, W12. Nah, di sini bebas kita mau pakai persamaan yang mana. Tadi kan ada beberapa pilihan ya. Bapak pakai yang ini saja biar lebih simpel dan sederhana. W12 sama dengan K kali Q1 kali Q2 buka kurung 1 per R2 dikurangi 1 per R1. Masukkan nilainya 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 pangkat min 6 kali 2 kali 10 pangkat min 3. 1 per 2 dikurangi 1 per 4. Hasilnya 90 ya. 9 kali 5 kali 2 90 ya. Nah, kemudian pangkatnya Bapak olah secara terpisah. Setengah dikurangi 1/4 adalah 1/4 ya. Maka inilah hasilnya 22,5 Joule. Bagaimana? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Gak usah malu, gak usah sungkan, gak usah takut. Jika memang ada yang belum dipahami dari penjelasan Bapak, tanyakan. Japri ya, atau di grup, tidak apa-apa ditanyakan ya. Oke. Kita lanjut. Nah, seperti biasa, akhir materi Bapak memberikan tugas bagi kalian ya. Dikerjakan pada buku latihan ya. Jangan pakai lembaran-lembaran yang bisa tidak jelas nanti kemana-kemananya. Ingat, ketika sekolah berjalan normal, dalam artian semoga saja dalam waktu cepat kita bisa masuk sekolah, maka tugas-tugas kalian itu akan Bapak minta untuk dikumpulkan dalam satu buku. Ya, jadi biasakanlah kita untuk tertib dan disiplin. Menjawab pada satu buku, dan buku itu insya Allah sewaktu-waktu akan Bapak minta untuk dikumpulkan. Nah, jadi tugasnya hanya ada 2 ya. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.